ada ulama besar umurnya di atas 100, tapi giginya nggak ompong dan pandangan matanya jelas, semuanya organ tubuhnya komplit sehat. Pengarang kitab Abi Syuja, pengarang kitab Abi Syuja disyarahi dengan kitab takrib. Ditanya, wahai imam, dengan usia semacam ini kenapa anda nggak pernah ngalami cacat atau lemahnya fisik? Kata beliau, aku rawat tubuhku dari kecil supaya tidak maksiat, sehingga ketika dewasa dijaga oleh Allah. Niki mungkin trik yang paling ampuh untuk menjaga fisik ini, jangan bermaksiat kepada Allah. Selain kita ikhtiar, olahraga silahkan, konsumsi apa silahkan, tapi yang paling penting, ayo kita jaga tubuh kita supaya tetap sehat, jangan melakukan maksiat. Insya Allah diamalkan, amin ya rabbal alamin. Monggo, kembali wonten pertanyaan di majelis, monggo. Kita dahulukan dulu yang di majelis. Nggih, sekedar Pak Iko dulu. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Bismillah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dijelaskan tentang mahsyar. Saya teringat pada waktu kita ngaji Jalsatul Isnin yang minggu keempat, ngaji tentang sarahnya Ratibul Haddad di pondok itu, salah satu yang dijelaskan itu adalah salah satu fadilah dari surat Al-Ikhlas itu, kalau kita baca 100.000 itu bisa membebaskan dari api neraka. Dan itu bisa dicicil, bisa dicicil, bukan satu duduk. Artinya betapa saya berpikirnya tadi, rahmat Allah itu begitu luar biasanya, bisa kita cicil, bisa bebas dari neraka. Logikanya yang saya tangkap, kalau kita bebas dari neraka, secara otomatis kita mengkapling masuk surga, karena di sana kan cuma ada dua, neraka atau surga. Kan tidak mungkin seseorang itu ada di amping-ampingnya di antara surga dan neraka. Dalam aplikasinya saya hitung-hitungnya seperti ini. Kalau 100.000 itu kita anggap aja satu hari 1.000, ini hitung-hitungan matematikanya. Kalau 1.000 artinya dalam 3 bulan 10 hari itu kita sudah bebas dari neraka dan surga. Kalau kita baca 1.000, kalau kita baca 500 artinya kita bisa bebas dari neraka dan otomatis masuk ke surga itu sekitar 6 bulan 20 hari. Masya Allah. Nah, kalau kita banding-bandingkan dengan saat kita di dunia, kita punya rumah aja bisa nyicil sampai 25 tahun, bisa 30 tahun atau 15 tahun. Betapa mudahnya untuk bebas dari neraka dan ada otomatis masuk ke surga. Ini mohon penjelasan supaya kita itu lebih wiroh, lebih semangat lagi Ustadz. Mungkin yang saya tangkap ini salah, dan mungkin juga ada beberapa jamaah yang nggak ikut Jalsatul Isnin. Ini betapa luar biasanya surat Al-Ikhlas, dan setelah ini kita sama-sama semangat untuk lepas dari neraka dan semangat untuk mendapat kaplingan di surga. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Yang disampaikan oleh beliau adalah keterangan yang kita terangkan di Senin yang keempat selepas sholat Isya di pondok kami ABR, yaitu Jalsah Isnin. Kita membahas secara bertahap sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kitab Ratibul Haddad, mulai dari Fatihahnya, ayat kursi, akhir surat Baqarah, Ikhlas,
ikhlas, dan insyaallah pertemuan akan datang akan kita mulai zikir yang pertama, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan jenengan ada waktu luang sehingga bisa hadir bersama-sama, amin ya rabbal alamin. Cuma sementara masih untuk jamaah putra, jamaah putri, insyaallah segera kita kondisikan supaya lebih berkah, lebih manfaat, amin. Apa diobaik? Itu satu cara. Kalau kita lebih sering ke hadir majelis taklim, apunten, niku kebanyakan. Tapi itu cara. Jenengan kali kula faham Allah Ta'ala niku sepundi to? Yang sudah umur berapa niki mengenal Allah sejauh mana kita? Surga itu milik Allah. Milik Allah. Allah ini mampu segala-galanya. Walaupun tadi dihitung oleh beliau, masya Allah mendetil luar biasa, 100.000, mungkin ahli matematika ini dihitung sekian sampai, dan itu memang keterangannya wonten Al-Imam Al-Abbas yang menerangkan itu. Tapi kalau aturi malih bagi orang yang memikirkan 100.000 kapan? Kalau kita mengenal Allah, gorengan satu itu bisa, sebungkus nasi itu bisa, satu ayat dari Quran itu bisa, satu zikir walaupun tasbih itu bisa, bahkan lintasan niat pun Allah Ta'ala mampu. Allah makanya dengan melalui majelis taklim ini kita nggak tahu kita ini masuk surga, mudah-mudahan amin, kemudian masuk ke Firdausul A'la, amin. Kita ini nggak tahu yang mana penyebabnya. Yang jelas gambaran surga itu lebih dekat daripada tali sendal. Al-jannah aqrab ila ahadikum min syiraki na'li. Surga itu lebih dekat kepada seorang hamba daripada tali sendal yang melekat pada, monggo diukur berapa jaraknya itu tali sendal. Mepet. Ketahuilah bahwa surga bagi orang yang beriman itu lebih dekat, apalagi dengan 100.000 sekali Al-Ikhlas. Jika Allah Ta'ala menghendaki sudah cukup. Makanya sekali lagi kita jangan pilih-pilih ketika ibadah, dan jangan sekali-kali merendahkan yang namanya ibadah. Apa saja selama kita bisa mampu mengerjakan, maka kerjakanlah. Siapa tahu di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang 100.000, masya Allah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. 100.000 itu kalau dihitung berapa kali hataman? Kalau 3 saja 1 kali hataman, mungkin di total malih nggih. Terus per hurufnya itu berapa? Kalau dibaca di dalam sholat berapa? Loh, ini hikmahnya kita ngaji. Yang jelas yang disampaikan oleh beliau itu satu di antara trik dan teori agar kita terbebaskan dari api neraka. Lintune kathah. Oh, mungkin saya bukan kesana arahnya. Mboten napa-napa. Cari pintu yang lain. Saya nggak mampu dengan 100.000, monggo jangan cari yang lain, mungkin dengan hadir majelis taklim selalu, atau mungkin dengan istiqomah duhanya, atau bahkan mungkin takbiratul ihram pertama dengan imam selama 40 hari. Oh, tambah angel lagi kita ya, tambah apa? Tambah sulit nih, akan mendapatkan 2 kebebasan. Bahkan cerita-cerita yang sudah kita aturake, kemarin kita aturake ceritanya perempuan yang selalu melakukan perzinaan, diampuni dosanya, masuk surga sebab apa? Seceguk air kepada seekor hayawan yang najis mughallalah.
Ini rahmatnya Allah. Jadi kita kembali manfaatkan setiap amal taat yang ada di depan kita, di sekitar kita. Senyum itu penting, menyapa itu penting. Orang kok metok ulu salam penting, salaman penting, permen ada anak kecil jenengan kasih ini penting. Ada pengamen delok-delok nek maca sholawat kasih 10.000. Kok 10.000 sholawate. Halo oke, parkir delok-delok mobil mosok sekelas Innova 500. Loh. Ini semuanya taat ibadah. Tinggal kita bagaimana cara menghargai sistem Allah untuk memasukkan kita ke dalam surga yang mungkin tidak kita dapati ketika tahajud. Yang mungkin kita tidak dapati ketika kita puasa. Bisa kita dapati dengan cara hal-hal yang ringan. Mudah-mudahan berkah manfaat. Amin. Monggo. Iya. Saya mau tanya mengenai zikir yang berkualitas. Dulu pernah Ustadz bilang zikir yang berkualitas itu seperti tahlil, kalimat tahlil itu, terus selawat atau ya, dan lain-lain itu. Tapi saya pernah dengar riwayat itu seorang Ummul Mukminin, istri Rasulullah yang bernama Juwairiyah atau Juwairiyah itu pernah berzikir mulai Rasulullah berangkat ke masjid sampai pulang sampai waktu duha itu. Kalau tidak salah itu, kalau dihitung jam itu mungkin sekitar 2 jam. Juwairiyah itu sampai pulang berzikir terus. Dan itu Rasulullah tanya sama Juwairiyah, apa kamu berzikir sejak saya berangkat? Dia menjawab iya. Terus sama Rasulullah dikasih zikir yang lebih baik dari zikir yang diucapkan itu. Tapi saya tidak tahu yang diucapkan itu zikir apa. Kalau tidak salah itu Rasulullah kasih, ini dibaca hanya 3 kali, sama dengan yang kamu baca selama 2 jam itu. Itu kalau tidak salah itu Subhanallah bihamdi adada khalqi wa seterusnya begitu. Gimana dengan zikir-zikir yang lain? Apa cukup zikir itu saja itu yang lebih bagus dan lebih berkualitas itu aja sebaiknya itu? Terima kasih. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih atas masukan sekaligus pertanyaan. Memang ada riwayat Siti Juwairiyah itu sempat zikir bukan menggunakan tasbih, karena dulu belum ada tasbih, pakai kerikil. Jadi kalau sudah ada hitungan genap ditaruh kerikil 1, 2, 3. Ini dalile pakai tasbih. Enggak perlu dibahas, sekedar alat untuk mempermudah itu. Nah, ini cuma para ulama, sebelum saya jawab, para ulama khusus ketika selesai sholat beliau nggak pakai tasbih, menggunakan ros-rosan jari. Subhanallah dari mriki, pakai niki jempolan dari mriki. Subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai ke mriki yang kanan, yang kiri dihitung dari sini, pakai jempolan. Subhanallah, subhanallah. Kalau sudah 2 ditutup ini 3 kali sampai sini. Insya Allah jumlahnya 33. Ini amalan hablullah haddad. Tidak pakai tasbih. Apa tujuannya? Supaya dapat kesaksian di hari kiamat. Tapi selain itu, apalagi yang dikiranya tadi 100.000, kalau pakai ros-rosan muter lah. Tapi kalau pakai alat biasanya cedikan ada segini apa Fauzi pakai cedikan itu nopo tasbih yang digantungkan itu sekedar alat untuk dan kalau diniati membantu ibadah jadi lo ngoten lho Pak. Kopi tang putih-putih wonten kopi, contohnya akeh nih. Kopi tang putih-putih wonten kopi, tapi kalau kopi masuk masjid beda. Apa tujuannya? Tujuannya supaya menghilangkan ngantuk. Loh, beda lagi. Kita panggil sepeda motor. Bagaimana belinya sepeda motor? Mubah.
Tapi kalau tujuannya untuk ngaji, maka menjadi ibadah. Apa mana ya? Apa iki jenenge? Kalender masuk. Napa jenengan tumbas kalender? Monggo, napa tujuannya? Diniati tujuannya apa? Biar setiap ada orang ngecek tanggal berapa dapat pahala temriku. Bukan masalah regane. Tujuannya sedanten niku tujuannya. HP mubah jenengan tumbas nggak tumbas hukum mubah kalau digunakan untuk supaya kita tahu grup Alia ini pengajiannya malam ini di mana dapat apa? Ibadah. Sedanten niku lil wasail hukmul maqasid, bukan masalah harga. Kalau surga beserta isinya ini, kalau seandainya Allah Ta'ala menyuruh kita untuk membeli dengan dunia, bukan pajeng Pak dunia ini Pak. Nah, surga itu kalau seandainya tisunya saja, tisu ceblok royoan Pak penduduk dunia Pak, nembe tisunya tok. Bahkan bidadari kalau ngangguk itu bidadari, besok matahari angkat tangan, saya nggak mau hadir. Kenapa? Kalah saingan. Jadi kita kembali, apa saja jangan dinilai dengan harga, tapi nilai daripada fungsi, daripada kemanfaatan. Makanya ketika almarhum Bapak Kamil itu kan selalu nge-share itu, saya merasa kehilangan jadwalnya itu. Sekarang dilanjutkan Abah Salim. Setiap saya bangun tidur, pertama kali yang saya lihat persesan beliau. Kenapa? Mengontrol waktu saya. Kapan subuhnya, kapan asalnya, kapan apa? Loh niki nembe urusan jadwal apalagi sekelas hal-hal yang lah, mudah-mudahan manfaat berkah amin ya rabbal alamin. Lah sing jenengan aturake leres niku. Dadi wonten tambahan adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimah. Niki triki Pak Eko nih. Siti Juwairiyah zikir, lama zikirnya. Tadi dihitung berapa jam ya? 2 jam perkiraan zikir. Datang Kanjeng Nabi, aku punya amalan. Kalau seandainya saya baca beberapa kali melebihi daripada hitungan tasbih kamu, zikir kamu. Apa ya Rasulullah? Sama, subhanallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada, alhamdulillah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada, Allahu akbar adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Untuk zikir, untuk majelis taklim betul saged. Ada sekali adada khalqi gawe sisuk tidak bisa. Untuk amalan zikir surat Al-Ikhlas baca adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy. Adada khalqi bilangan makhluk Allah pinten Pak? Mulai malaikat, jin, manusia, hayawan. Subhanallah, sekali tasbih adada khalq. Allah yang melipat gandakan dengan kehendak Allah. Wa ridha nafsi, dan ridhonya Allah, masya Allah. Wa zinata arsy, timbangan beratnya arsy-nya Allah. Wa midada kalimati, hitungan tinta yang digunakan untuk menulis firman Allah. Niki barokah majelis taklim Bapak. Karena kita hadir majelis taklim, akhirnya ngertos. Monggo dimanfaatkan. Mungkin ada orang karena waktunya terbatas, yang biasanya dikira kata terbatas, bismillah adada khalqi wa ridha nafsi. Agungkan, ini sistem dan ini cara, inilah yang kita terangkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amalan itu berkah amin secara khusus. Tapi saya utarakan lagi, semua zikir adalah pintu untuk masuk surga. Cuma biasanya Allah Ta'ala ngasih untuk orang itu sesuai dengan kenikmatannya ketika taat. Ulang lagi, kenikmatannya ketika saya kalau sudah sholat tiada duanya. Jangan istiqomahkan temriku letaknya. Saya sudah kalau zikir sudah segala-galanya. Mungkin dari zikir itu kunci kita masuk surga. Biasanya semacam itu Allah Ta'ala memberikan pintu surga kepada hamba-hamba tertentu. Mudah-mudahan diamalkan. Amin. Wah, untuk kapok tadi. Satu pertanyaan ya.
1 kita tutup ya, karena waktu dan mungkin sebagian jamaah ada yang mau kerja ya. Oke, 1 nopo kita pending di APR itu. Kalau ini kewedian kelamaan, makanya kalau hati-hati banget, ojo sampai lama ya. Jenengan sing enak kulo sing ini. Nggih, kesedihan nggih, mboten enak, kelamaan nggih mboten enak, apalagi pas kopi entek kan mboten enak gitu ya. Tolong penjelasan tentang wudhu yang sah tanpa membuka sepatu atau alas kaki. Ini yang dimaksud mungkin menggunakan khuf. Tahu khuf? Mujah kalau bahasa Jawanya. Jadi mirip sepatu tapi lunak. Biasanya terbuat dari tulang. Ya, tulang atau mungkin dari karet. Itu namanya khuf. Biasanya teman-teman kita ashab tabligh biasanya dipakai. Itu bisa mengganti untuk membasuh kaki. Kalau yang mukim sehari semalam, kalau yang musafir 3 hari 3 malam. Contohnya nih, ada orang nih habis wudhu ya, habis wudhu tadi subuh, habis wudhu selesai pakai niki khuf, selesai. Kemudian hadas, dia mau isyraq, cukup wudhunya membasuh semuanya kecuali kaki, cukup ditetesi air saja. Tapi yang atas diusapnya termawan, itu sudah sah. Sampai kapan? Sampai nanti subuh hari yang akan datang. Musafir kayak ngeten, saya mau bepergian 3 hari. 3 hari wudunya ketika bepergian sampai di pertengahan jalan wudu pakai khuf niki. Maka selama 3 hari 3 malam ketika hadas cukup wudunya menggunakan apa? Menggunakan seperti biasa air semuanya. Ketika pas membasuh apa? Kaki yang diusap, bukan dibasuh, diusap bagian bawahnya. Walaupun cuma 1 jari tok. Nah, nanti ini sudah sah. Dengan catatan khufnya ini punya syarat-syarat banyak, diantaranya 1 harus kuat. Yang kedua, tidak ada lubang-lubang yang membuat air itu bisa masuk. Ini syaratnya seperti itu. Mungkin yang ditanyakan semacam itu. Harus syaratnya. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian penggunaannya harus sudah wudhu secara komplit. Jadi setelah wudhu komplit membasuh 2 kaki selesai, baru jenengan pakai khuf. Bisa diamalkan. Tiap hari jenengan amalkan, tidak apa-apa. Monggo, tidak harus bepergian. Cuma sehari semalam, mobil khusus musim nopo dingin. Kami sering-sering pakai ketika di Hadramaut karena cuaca kadang-kadang dinginnya minta ampun. Dinginnya itu sampai tembus ke niku, apa? Ke tulang. Niku kalau dinginnya Hadramaut. Sampai kadang-kadang pecah napa kulit. Nggih, monggo diamalkan. Nah, cuma syaratnya kula aturake mawon langsung harus sudah wudhu secara komplit. Yang kedua, khufnya harus kuat. Artinya kuat kalau seandainya digunakan untuk aktivitas tidak mudah nopo sobek. Terus bisa menahan masuknya air, kecuali kalau masuknya lewat jahitan itu dimakfu, karena mau nggak mau pasti ada jahitan. Kemudian harus menutupi semua anggota yang diwajibkan untuk dikenai air. Berarti mulai nopo? Mulai jari-jari sampai tenggene mata kaki. Terus tidak mengalami hadas besar. Kalau hadas besar ya harus dicopot, kemudian mandi suci pakai lagi. Terus kemudian tidak ada lubang-lubang sekira air bisa masuk. Wallahu ta'ala a'lam. Sekali lagi, ngusapnya jangan dari bawah, dari atas. Padahal yang kotor itu yang inilah agama
agama ini mboten saged pakai akal, agama pakai sanad. Bagaimana kita mengaji dan bagaimana para ulama menerangkan. Jadi justru kalau ngusap dari bawah justru mboten sah. Ngusapnya harus dari padahal yang kotor itu biasanya yang bawah, karena ilmu diambil melalui sanad. Allah taala alam. Insyaallah pertemuan akan datang akan kita bahas, mungkin kita bahas di Masjid Babus Salam, karena besok di ABR kita membaca sholawat 2 minggu yang kedua. Mudah-mudahan semuanya diridhai oleh Allah dan dikabulkan. Itu kelas untuk pelaksanaan sholat di jalan ya, bukan masuk masjid. Khuf niku Digunakan untuk sholat. iya, digunakan untuk sholat Dalam masjid apa? Di perjalanan. Di luar masjid. bebas, di masjid, di luar masjid bebas. Cuma cara penggunaannya harus wudunya komplit. Jadi kalau satu kaki dibasuh kemudian dipakai mboten sah. Jadi harus 2 kaki dulu dibasuh baru kemudian dipakai. Setelah dipakai selama suci gunakan, mboten napa-napa. Gunakan di masjid, di luar masjid. Allah taala alam. Jalan-jalan di pagi. Biasanya kalau khuf itu biasanya pakai sepatu atau mungkin pakai sandal. Jadi bukan sepatu. Kalau sepatu kan biasanya khuf itu dipakai di dalamnya sepatu. Nggih. Kaos kaki cuma agak nopo tebel. Mungkin ada jamaah yang bisa menghadirkan besok, bisa itu dipraktekkan. Allah taala. Kalau kita cekap nggih, kita sudah masuk dzikrul jalalah. Ya Rafiq, dzikrul jalalah.